Salam sehat. Bandarmologi ASLC ke-1 IPO 5 Januari 2022, data sampai dengan 25 Juli 2025. Ya, kita langsung ke company profile. Oh ya, kita bedakan asing dan lokal ya. Membedakan asing dan lokal karena asingnya ya nggak besar tapi ada. Kalau asingnya 1% saya abaikan biasanya, tapi ini kayaknya lebih. Ya, kita langsung aja ke profil perusahaan. Ini mempunyai anak perusahaan ya. Jadi Autopedia Gade Jabar. Jadi Gade juga ya ini. Autopedia Sukses Gade. Jenis Gade ya. Ini ada hubungannya dengan mobil dan gade-gadean. Pegadian mobil paling ya. Nah, di sini yang saya tekankan direksi ada, tapi memang tidak banyak. Maksudnya direksi punya saham 0,2%, kemudian komisaris 0,9%, direksi 1,5%. Terus komisaris juga ini. Nah, jadi ingin tahu aja bahwa direksi komisaris punya saham, walaupun tidak mayoritas. Mayoritas dipegang oleh PT Adi Sarana Armada Tbk. Jadi ini Tbk ya. Tentunya ada sahamnya, yaitu saham ASA. Jadi ini milik Triputra Rahmat kalau nggak salah. Ya. Jadi saham ASA, ASLC ini ya itu satu grup. Nah ya ini bisnis profile yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, ASLC. Auktion itu apa? Gade ini ya. Kurang paham juga ya. Auktion and Automotive Retail. Jadi kaitan dengan otomotif. Ya dengar-dengar sih mobil bekas gitu kayaknya. Ya Anda lihat sendiri di ya tanya sama AI atau yang lain, Google ya. Kita di sini kita penekanannya ke bandarmologi. Nah, ini ya. IPO date 25 Januari 2022. Price IPO yaitu 256 rupiah. Underwriter-nya PT Trimegah Sekuritas Indonesia atau LG dan Cipta Dana Sekuritas. Ya. Kepemilikan saham ya. Waktu IPO itu posisinya 20% milik saham publik dan 80% founder share. Ya. Seiring berjalan waktu, terjadi pergeseran kepemilikan saham, founder share-nya bertambah 83%, sedangkan saham publiknya 17%. Kalau ditinjau dari bandarmologi, bagus ya, karena retail berkurang kepemilikannya. Jadi semakin retail berkurang atau saham publiknya semakin kecil, itu saham semakin gampang naik ya, karena saham yang di pasar lebih sedikit, akan mudah menggerakkannya ya, akan lebih mudah menggerakkannya. Nah itu ya, kita ke buy dan sell. Ya, hari ini Minggu 27 Juli 2025, di mana last price-nya di 66 rupiah ya, jadi turun banyak betul saham ini. Dari IPO-nya 256 rupiah. Jadi telah turun 74,22%.
Karena saham nggak mungkin turun 150%, nggak mungkin ya. Jadi turun-turunnya ya paling hilang ya turun 100%, hilang. Ya, jadi 74% minus dari harga IPO-nya. Nah, kalau mau kembali ke harga IPO, ya diperlukan 287,88%. Saham ini telah berumur 3,5 tahun, ya, dengan low price 61 dan AVG price bandar selama 200 hari itu Rp76. Ya, ini jadi terendah 200 hari ya. Ini tertinggi 200 hari. Jadi di 107 tertingginya. Kepemilikan asing sangat minim, jadi cuma 1,69%. Nah, ya coba kita lihat chartnya. Nah, ini chartnya ya. Jadi dari IPO-nya saham ini memang secara apalagi buat trader ya, investing juga error, maksudnya turun 75% lebih tadi. Di IPO-nya juga naik berapa kali nih ya? Coba. Ya arah sekali ya. Arah cuma sekali. Ya, itu pun bukan arah dikunci ya. Tapi arah jebol, tapi akhirnya di closing di arah. Ya, hari kedua naik. Dan opennya di sini sekitar 330 open ya. Kemudian close di bawah Rp300. Jadi dari awal memang tidak menarik secara IPO-nya. Biasanya IPO itu ya arah 2 kali lah gitu kan ya. Gitu. Jadi kurang menarik dari IPO-nya. Memang ciri khas dari saham milik saham ASA dan ASLC ini cukup susah diikuti bandarmologinya. Ya. Ini kok ntar ya, kok ada gangguan dikit kok klik kanannya nggak mau, kenapa ini? Coba saya tes di Excel ya. Mau nggak? Mau. Kok di... Oh iya, maaf. Ini kan offline ya. Offline jadi tidak bisa chartnya otomatis. Coba saya online kan dulu ya. Oh, bukan ini. Ya. Sebentar kita lihat chartnya. Nah, ini udah kembali normal ya. Nah, ini ya. Jadi rank untuk trading ini sempit ya. Rank untuk trading sempit, jadi ASLC tidak disukai oleh trader yang jelas. Karena ranknya untuk trading sempit. Terus ini chartnya ya, jadi turun banyak betul. Nah ini mulai sideways ya, udah mau berbalik arah, tapi belum reversal. Ya, tuh sekilas grafik. Kita kembali ke data. Nah, jadi tadi kepemilikan saham dari 20% ke 17%. Saham publiknya yaitu ini secara bandarmologi bagus ya, karena saham publiknya berkurang, otomatis sahamnya lebih mudah naik ya, dalam tanda petik ya, karena ya suka-suka bandar.
Kemudian yang jualan sellernya itu PD 23%, IFF jadi asing foreign ya, IFF foreign itu 18%, BB 16%, YU 14%. Terus ini retail anggaplah 28%. Nah, retail di sini malah 6% ya. Jadi terjadi guyuran ya seolah-olah ya, di mana retail yang nampung. Nah, di sini ini ya BBYU ini jualan ya termasuk disayangkan ya, maksudnya BB dan YU ini kode bandar yang cukup kredibel ya. If juga kredibel ya. Kalau PD ya dia tergantung banyaknya ya, tergantung banyak lotnya ya, berapa persen dia menguasai barang atau lot. Di sini yang nampung if 18%, nah ini if sama if ya. Nah, kalau ini tidak kita dengan asumsi tidak memisahkan lokal dan foreign, ini jelas rancu ya. Karena kalau tidak dipisahkan atau jika diabaikan asing dan lokal, nah ini if seolah-olah ini if beli, ini if jual. Beli kurangi jual ya bisa berapa. Nah, padahal jelas ini RDN-nya berbeda ya. Orang sama bisa jadi, tapi jelas RDN-nya berbeda karena ini asing, ini lokal. Jadi RDN-nya pasti beda. Ya, kemudian OD 7%, YP 6%, LG 4%. Nah, ini retail. Nah, ini 66%. Maka di sini kelihatan benar yang kuning gede banget. Nah, ini jelas tidak bagus ya. Kalau toh naik ya itu ya tadi kan suka-suka bandar main TikTok ya atau crossing atau ya dinaikkan dulu kemudian diguyur naik diguyur naik diguyur. Nah, itu jelas di maintenance ya. Kalau yang alami ya karena bandarnya banyak dan bandar itu tidak terafiliasi satu dengan satunya, nah itu akan normal. Jadi ya akum, namanya naik ya harusnya akum, ya. Karena itu bandar keroyokan atau main apa ya, main fair play lah kalau sepak bola itu. Jangan sepak bola gajah. Oh iya, katakanlah ini sepak bola gajah ya. Itu permainan bisa diatur, yang menang bisa diatur ya. Ini makanya saya kurang suka saham-saham yang bandarmologinya sering mengecoh ya. Nah, di sini asing 4%, beli tapi yang jualan 25%. Yaitu if 18%, kemudian di sini ada 7%, NI dan kawan-kawan. Karena udah ada L ini artinya bukan NI doang, NI dan kawan-kawan. Nah, dari yang di buy sell, dari 100% yang di buy sell, kita anggap 100%. Ya. Itu setara dengan 65% free float. Ya. Jadi total ini itu 65% free float. Sedangkan yang 35% itu free float tapi masih di hold dari semenjak IPO. Total 100% ini adalah free float yang 17% ini. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan total share,
yang telah di buy sell atau telah dijual belikan di pasar reguler itu 11%, sedangkan masih di hold 6%, sedangkan counter share 83%. Nah, tadi ada istilah yang bagus tadi ya, sepak bola gajah ya. Jadi permainannya diatur ya, karena ya misalnya klub A dan klub B itu yang main ya, misalnya klubnya ya tadi klubnya satu kota, atau yang jelas sepak bola gajah itulah enaknya kita ngomong. Jadi main sendiri ya. Kemudian ini harga buy dari broker-broker atau sekuritas ya. If itu modalnya 183, sedangkan di sini harga terakhir 66. Jadi banyak yang nyangkut lah ini ya. 183, 143, 145, 125. Ya, dan seterusnya. Itu yang banyak yang nyangkut. If cukup berwibawa. Kemudian OD juga cukup berwibawa. Nah, YP tanda tanya ya. LGF sebetulnya berwibawa apalagi F ya. Ya, tapi lebih penting lagi ya, atau kombinasi yang paling penting yaitu ya, yang pegang mayoritas siapa? Yang pegang mayoritas sini if, walaupun 2% ya. Yang betul-betul menguasai pasar ya. Nah, ini walaupun 7%, tapi ini retail. Nah, itu jelas barang pada sangkut di saham ini. Kita ke chart P. Di sini jelas distribusi ya. Distribusi akut saham yang di publik itu 17%, di mana 11% telah berada di pasar reguler, sedangkan 6% masih dipegang ya entah siapa, yang jelas di hold, dia hold ya. Masih di harga 256, sekarang 66 ya. Di hold semenjak lahir, yaitu 25 Januari 2022, sebanyak 6%. Nah, itu ini kayaknya ini ya, kalau kita tidak pandang asing dan domestik, jadi dianggap sama asing dan domestik. Ya, kita tinggal aja ya, memperpanjang durasi aja. Kita langsung ke chart yang sifatnya lebih pendek, yaitu yang kalau kita lihat dari chart, nah misalnya kita ambil dari sini ya, tanggal 7 Juli 2025 ya. Coba tanggal 7 Juli 2000, nah ini 7 Juli 2025 sampai sekarang ya. Dimana tetap distribusi karena warna oranye lebih gede. Nah, terus juga ini PG 29%, ini 23%. 20%, ini 11%. Jelas distribusi. Ya, distribusi tapi harga naik. Ya, kadang-kadang ya begitulah. Ya, ASLC memang suka di situ, begitu ya. Jadi misalnya harga naik tinggi ya. Oh, kita cek apa terminologinya. Tapi distribusi. Ya. Nah, itu tadi anggaplah sepak bola gajah ya. Karena memang ASLC tidak seperti saham misalnya
CTRA misalnya kan, TOTL, BSDE, ya, itu saham-saham yang liquid itu biasanya sepak bola gajahnya lebih fair lah ya, lebih fair play dibanding saham-saham yang suka menggunakan gaya sepak bola gajah, mengatur skor sendiri ya, karena dia menguasai pasar. Jadi, atau sering disebut jual beli sendiri. Tapi yang jelas ini kurang menarik karena ya ranknya pendek. Mana tadi ya? Mana tadi sepak bola gajah? Nah ini ya, distribusi ya. Asing 8% buy, asing 7% sell. Ya. Jadi net buy asing ya. Jadi lokal kalah seolah-olah, tapi kalahnya kalah tipis ya. Kalau misalnya 60%, nah baru menang tebel asing misalnya. Ya saya kira itu ya. Itu, nah ini tadi ya, harga naik tetapi secara ya tanggal 7 Juli sampai sekarang itu distribusi. Tapi harga naik secara rank tertentu. Cukup ya? Kita kembali ke judul, mana judulnya? Nah, bahan termologi ASLC ke-1. Jadi ya ini harus orang sabar, yang jelas bukan trader. Secara bandar susah dibaca juga, tergolong susah dibaca. Ya, salam sehat.